Baik, para mahasiswa sekalian, ya, di topik hari ini tentang modul piutang. Di APBN, ya, salah satu komponen pendapatan atau penerimaan adalah penerimaan pajak. Ini sebagai komponen penerimaan terbesar, 80% lebih, ya, kurang lebih seperti itu. Sisanya adalah pendapatan negara bukan pajak, PNBP. Apakah PNBP berasal dari penerimaan sumber daya mineral, ya, minyak bumi, gas, batu bara, ya, dan lain sebagainya, yang kebanyakan didapatkan dari perizinan konsensi, ya, pertambangan dari perusahaan-perusahaan swasta dan nasional, atau kontrak bagi hasil atas pengeboran minyak bumi, ya, dia masuk ke sana. Itu kalau kita bicara tentang penerimaan negara. Selain itu juga ada piutang-piutang lainnya yang muncul bukan atas sumber penerimaan negara. Ya, misalkan nanti ada piutang dari tuntutan, ya, ganti rugi, ya, kepada para pegawai karena menghilangkan barang milik negara. Ya, itu kan punya kewajiban bagi pegawai untuk mengembalikan PMN tadi, ya, dengan cara dicicil, apakah setiap bulan, ya, dalam 1 tahun atau mungkin lebih dari 1 tahun. Baik, kita masuk ke sini, ya, dasar hukum. Dari Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, yang kemudian di sana di breakdown, ya, ke PP, PMK, Perdirjen, ya, PP tentang standar akuntansi pemerintahan, ya, khususnya yang mengatur tentang akuntansi piutang berbasis akrual, ya. Kalian sudah belajar di mata kuliah akuntansi pemerintahan. Kemudian juga PMK tentang penentuan kualitas piutang dan pembentukan pensiun piutang. Ini juga terkait dengan nanti piutang, ya. Kemudian penerapan akuntansi berbasis akrual, ya, sejak diterapkannya PMK tersebut kan kemudian pemerintah, ya, mencatat piutang. Misalkan kalau dulu itu pajak tidak dicatat, ya, dalam pencatatan piutang pajak, ya, karena masih menggunakan dasar cash basis. Nah, sekarang ini dengan terbitnya misalkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak kurang bayar kepada wajib pajak X sebesar 10 miliar, ya, mengharuskan pemerintah, ya, untuk mencatat saldo piutang tersebut. Ya, mungkin kalau kita lihat, ya, dari tahun 2016 ke tahun 2020 kan masih berjalan beberapa tahun, ya, 4 tahunan. Sehingga kalau dari sisi temuan BPK tadi, ya, kenapa kok ada temuan tentang saldo piutang? Saya kira masih dalam hal yang wajar, ya, dalam tanda kutip. Kenapa itu terjadi? Ya, karena baru-baru dalam tahap-tahap awal, ya, pemerintah mencatat piutang, ya, khususnya piutang pajak. Termasuk piutang yang lain juga baru dilakukan pencatatan. Kemudian juga ada kebijakan akuntansi pemerintah pusat, ya, ada PMK 240 tentang pengurusan piutang negara. Ya, jika nanti sampai Satker atau KL tidak mampu melakukan penagihan, ya, kan dikembalikan atau disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai BUN, ya, untuk mengurusi piutang tersebut. Sampai kalau ada barang sitaan kan nanti akan dilelang, ya, melalui apa namanya panitia lelang negara. Kemudian PMK 163 tahun 2020 ini yang terbaru, yang mengatur tentang pengelolaan piutang negara pada KL, BUN, dan pengurusan sederhana, ya, piutang negara. Ini kalau kita lihat juga sebagai peraturan yang baru, ya, bagian dari perbaikan proses bisnis pemerintah ketika ada temuan piutang. Nah, berbicara dengan piutang, maka ini merupakan bagian atau hak dari pemerintah, ya, pusat, ya, yang dapat dinilai dengan uang, apakah disebabkan oleh adanya perjanjian atau kontrak antara pemerintah dengan pihak yang lain, ya, atau disebabkan oleh kewenangan pemerintah, ya, pemerintah
sesuai dengan peraturan perundang-undang punya kewenangan untuk memungut pajak, apakah itu PPN atau PPH atau PBB atau misalkan juga cukai ya, dan lain sebagainya. Atau akibat lainnya yang sah. Ya, ini tentang piutang, mungkin kalian sudah bahas di akuntansi pemerintah panjang lebar ya tentang akuntansi untuk piutang di sini. Kita lanjut lagi ya tentang pengelolaan piutang negara. Ya. Kembali lagi kepada Menteri Keuangan selaku BUN punya kewenangan untuk mengelola piutang BUN secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini diatur di PMK ya, yang tahun 2020 tadi ya. Kemudian juga melaksanakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara. Sehingga kalau tadi di temuan BPK itu ada permasalahan terkait dengan saldo piutang, maka ya melalui PMK 163 tahun 2020 ini memperkuat ya bagaimana nanti tugas dan tanggung jawab BUN atau Kementerian Keuangan untuk mengelola piutang termasuk piutang pajak tadi ya, dilakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara sehingga dapat meminimalisasi kekeliruan ya saldo yang dilaporkan di LKPP. Kemudian yang ketiga adalah melakukan koordinasi atau mengkoordinasikan, mengharmonisasikan dan mengkonsolidasikan seluruh kegiatan pengelolaan piutang negara pada kementerian negara atau lembaga ya, dan membantu pengguna anggaran BUN, PPA BUN. Ya, sehingga di sini kalau misalkan ada satker di kementerian tertentu, ya katakanlah Kementerian Kesehatan ya, mereka punya piutang ya, yang diadministrasikan, ya, kemudian ada permasalahan yang terkait dengan penagihan, ya nanti di Kementerian Keuangan di sini punya peran yang sangat penting, ya strategis dalam mengelola piutang negara tersebut, ya, sehingga di Kementerian Keuangan pun ya sudah lama dibentuk unit eselon 1, ya sekarang namanya DJKN, ya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ya dulu DJPPLN namanya berganti-ganti berubah ya sesuai dengan perubahan reorganisasi di Kementerian Keuangan. Kemudian dalam hal menteri atau pimpinan lembaga ya di KL masing-masing ya terkait dengan pengelolaan piutang negara, mereka punya tugas untuk mengelola piutang negara secara efektif, efisien, kemudian transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara ya, ke berbagai satker yang ada di KL masing-masing, termasuk nanti juga ketika dilaporkan di LK laporan keuangan masing-masing KL kan nanti pada akhirnya akan dikonsolidasikan ke LKPP oleh Kementerian Keuangan. Apakah benar misalkan ya data atau saldo piutang yang dikelola oleh Kementerian X, Kementerian Y nilainya sekian. Ya, ini nanti akan koordinasikan oleh Kementerian Keuangan. Dalam proses bisnis pengelolaan piutang negara secara umum dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan pertama itu penatausahaan, ini ya dari dokumen-dokumen sumber yang ada atau dokumen pendukung ya diadministrasikan sampai kemudian nanti ditata bukukan ya, diakontingkan dan dilaporkan di laporan keuangan. Tahapan yang kedua adalah penagihan, ya proses penagihan ini dilakukan satker ya sebagai bagian dari kewajiban mereka ya untuk melakukan cash collection. Karena kalau misalkan tidak dilakukan proses penagihan ya dengan misalkan menerbitkan ya apakah misalkan surat tagihan, surat peringatan 1, 2 dan 3 ya ada potensi tidak tertagihnya piutang tadi. Nah, ini juga memang harus dihindari ya untuk satker dari kementerian masing-masing. Yang ketiga penyelesaian dan terakhir ada pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
pertanggungjawabannya. Rinciannya kita bisa lihat di sini untuk penatausahaan, mulai bagaimana dokumen piutang negara ditata usahakan, ya berarti berbicara mengenai dokumen sumber piutang itu apa saja, ya, dokumen pendukungnya apa saja, ya, ini variasinya banyak sekali ya. Kalau di perusahaan komersial ya mungkin di sana ada invoice atau faktur ya, sebagai bukti ya tagihan yang diterbitkan oleh perusahaan kepada customer ya. Tapi kalau dari sisi pemerintah ya, apakah dari sisi kontrak ya, perjanjian, katakanlah misalkan terkait dengan pengelolaan sumber daya mineral SDM minyak bumi misalkan ya, ketika ada kontrak pengeboran minyak bumi ya yang dimenangkan oleh perusahaan misalkan Chevron di blok tertentu ya, maka nanti dokumen-dokumen berupa kontrak-kontrak atau perjanjian tadi digunakan sebagai dokumen sumber ya, salah satu dokumen sumber untuk menata usahakan piutang negara ya. Misalkan kira-kira berapa perjanjian ya sharing atas pendapatan yang dibagi hasilkan ya oleh perusahaan tersebut. Itu kan nanti kalau belum dibayarkan digunakan oleh pemerintah untuk mencatat piutang ya, PNBP yang bersumber dari penerimaan pengelolaan blok migas. Yang kedua adalah menata usahakan dokumen kepemilikan barang jaminan atau harta kekayaan lain ya, dalam hal terdapat barang jaminan atau harta kekayaan lain yang diserahkan. Nah, dalam kondisi tertentu ya, utang piutang antara pemerintah dengan masyarakat atau perusahaan ya, terkadang ada barang jaminan atau harta kekayaan lain yang digunakan sebagai tebusan atau jaminan. Itu juga harus ditata usahakan. Contoh misalkan ya gampangnya di Pegadaian ya, sebagai salah satu BUMN pemerintah, ketika masyarakat ya, menggadaikan barangnya ya, apakah itu kendaraan ya, motor, mobil, perhiasan, ya nanti harta mereka kan nanti digunakan sebagai barang jaminan ya, atas harta tersebut kan nanti ditaksir kira-kira si orang yang menggadaikan tadi ya dapat mendapatkan pinjaman berapa nilainya ya berdasarkan barang jaminan tersebut. Yang ketiga adalah melakukan pembebanan jaminan kebendaan dalam proses pengelolaan piutang negara terdapat barang jaminan atau harta kekayaan lain yang diserahkan. Kemudian melakukan penentuan kualitas dan pembentukan penyisian piutang negara tidak tertagih. Ini juga sebagai bagian dari tahapan-tahapan kontrol ya, untuk memastikan ya angka yang tertera di LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, itu mencerminkan angka yang dapat ditagih ya, net realizable value. Ya, kira-kira berapa sih jumlah piutang pajak yang potensial untuk dapat ditagih dari wajib pajak ya, tentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditetapkan yang melalui regulasi yang ada. Ya, apakah si wajib pajak ini sudah ketika diterbitkan surat peringatan ke-1 belum membayar, kedua belum membayar, berdasarkan tahun-tahun yang ada di tahun sebelumnya. Itu nanti digunakan sebagai dasar untuk menentukan kualitas piutang dan penyisian piutang negara. Dan yang berikutnya adalah menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan piutang negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Nah, ini yang relevan ya, yang kita bahas di modul piutang ya, sebagai bagian dari modul atau aplikasi di Sakti yang digunakan untuk menata usahakan, mengadministrasikan ya, piutang ya, terutama piutang bukan pajak ya, kemudian melaporkan ke laporan keuangan ya, pemerintah pusat ya, pada akhirnya nanti. Kemudian yang kedua yaitu proses penagihan ya. Pada proses penagihan di sini ya, Satker pada kementerian negara atau lembaga masing-masing ya, ada prosedur-prosedur di mana diterbitkan surat tagihan ya kepada wajib bayar.
atau yang punya kewajiban untuk membayar piutang. Ya, kemudian juga dengan opsi penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang negara. Ya, bagaimana pemerintah nanti atau satker masing-masing mengakses ya kira-kira ya apakah mekanisme penagihan yang dilakukan oleh satker tersebut kepada pihak yang berutang tadi akan cukup efektif dan efisien ya. Ini nanti prosedurnya secara teknis nanti kalian bisa baca di PMK 163 tahun 2020 tadi. Ya, tahapannya seperti apa yang ada di sana. Intinya adalah bagaimana ya data atau saldo piutang atas yang dimiliki oleh pemerintah tadi dapat dilakukan penagihan secara optimal. Tidak mengeluarkan biaya yang berlebih. Artinya cost tidak lebih dari benefitnya. Yang ketiga adalah penyelesaian atau bagaimana pemerintah tadi memperlakukan ya saldo piutang yang ada. Apakah melalui pelunasan ya ditagih tadi kemudian dilunasi oleh yang wajib membayarnya, termasuk juga dengan memberikan keringanan. Ya kalau dalam kondisi pandemik seperti ini biasanya ya pemerintah akan memberikan semacam dispensasi atau keringanan, apakah dengan mengulur atau menunda temponya ya dari misalkan jatuh tempo di bulan Juli tahun 2021 diperpanjang sampai di akhir tahun 2021 atau memotong bunganya yang menghilangkan bunganya atau nilai nominal tagihannya. Kemudian juga dengan penghapusan termasuk pembatalan pengakuan melalui mekanisme koreksi. Ini kalau terjadi salah catat piutang ya, tentu dengan didukung ya bukti kesalahan yang valid ya, kesalahan pengakuan piutang misalkan ya, kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di masing-masing satuan kerja. Ini sebagai nanti dokumen sumber untuk membatalkan atau mengkoreksi piutang negara. Kemudian yang keempat, melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Menteri atau pimpinan lembaga ya dan BUN ya bersama BUN berarti ini bersama Kementerian Keuangan ya, di Kementerian Keuangan kan ada DJKN ya, melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pertanggungjawaban pengelolaan piutang negara. Apa saja langkahnya? Ya mulai dari bagaimana nanti dipastikan satker yang mengelola data piutang tadi mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan piutang negara. Ya, kalau misalkan ya harus menata usahakan piutang tadi melalui modul piutang ya di Sakti, ya bagaimana ya masing-masing satker DKL melakukan input data piutang di modul Sakti. Kalau misalkan harus dilakukan prosedur penyisian piutang, bagaimana prosedur tadi juga dilakukan oleh masing-masing satuan kerja. Kalau misalkan ada kewajiban untuk melakukan penagihan ya dengan menerbitkan surat tagihan ya dan juga misalkan surat peringatan, yaitu juga bagaimana itu dilakukan. Yang kedua, memastikan tercapainya semua tujuan kebijakan pengelolaan piutang negara, memastikan penyetoran penerimaan negara dari hasil penagihan piutang negara ya secara menyeluruh dan tepat waktu. Ya, kalau misalkan ya pembayaran tadi dilakukan melalui MPN ya, modul penerimaan negara, ya bagaimana nanti yang punya kewajiban tadi ya utang tadi membayar ke MPN ya seperti wajib pajak ya ketika diterbitkan surat ketetapan kurang bayar ya sekian ratus juta ya bagaimana kekurangan bayar tadi disetorkan oleh wajib pajak ya secara menyeluruh ya dan juga tepat waktu. Kemudian memastikan seluruh piutang negara mempunyai dokumen sumber dan dokumen pendukung yang dapat dipercaya. Ini juga terkait dengan nanti pengelolaan piutang negara ya. Jadi kalau berbicara mengenai misalkan ya piutang atas PNBP ya, bagian dari sharing pengemburan minyak bumi
yang dilakukan oleh operator-operator blok ya di berbagai lokasi di Indonesia. Ya, maka bagaimana dokumen-dokumen tadi ya dapat dipastikan validitasnya ya, keasliannya ya dari dokumen-dokumen kontrak ya ketika dilakukan pelelangan ya, tender. Ya, kalau memang blok cepu itu yang menang adalah operator perusahaan yang berasal dari negara tertentu X katakanlah ya. Ya, bagaimana keaslian dokumen tadi memang dijamin asli. Ya. Termasuk juga nanti dokumen-dokumen perhitungan berapa barel ya, berapa ribu barel setiap harinya ya, atau berapa ratus barel ya blok tersebut menghasilkan minyak ya, dan di peroleh oleh operator tersebut, itu nanti kan digunakan sebagai dasar untuk menghitung kewajiban operator tersebut. Kemudian memastikan piutang negara dilaporkan secara tepat waktu, memastikan telah dilaksanakan penentuan kualitas dan penyusunan piutang negara. Ya, ini intinya adalah bagian dari kegiatan monitoring. Ya, kalau kita masih ingat di kerangka pengendalian internal POSO, di komponen yang kelima kan ada pengawasan kan ya, monitoring. Ya, bagaimana agar prosedur pengendalian yang telah ditetapkan oleh perusahaan tadi dijalankan oleh karyawan, ya, dalam hal ini oleh satuan kerja. Kemudian memastikan terlaksananya kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara setiap periode. Ini kalau berkaca dengan saldo piutang pajak tadi ya, ya berarti kan memang ada kebutuhan untuk memperkuat dari sisi internal kontrolnya, ya, terutama terkait dengan pemutakhiran data piutang pajak. Ya, bagaimana saldo piutang pajak tadi dibentuk, ya, prosesnya seperti apa. Nah, kalau dari sisi perusahaan komersial kan memang agak gampang kan ya. Jika ada penjualan, ya ada sales order dari customer, ya berapa barangnya, berapa harganya, totalnya berapa, itu kan nanti dijadikan sebagai dasar untuk mencatat piutang penjualan kan ya, account receivable. Ya, kemudian piutang dikelola ya dalam kartu piutang atau subsidiary ledger untuk account receivable. Setiap saat ketika terjadi pelunasan dari customer akan diupdate data saldo piutang. Ketika ada pengembalian penjualan ya salah return akan mengurangi, tentu dengan diterbitkannya memo kredit terlebih dahulu ya sebagai dokumen legal atau dokumen sumber untuk mengurangi piutang ya, dan seterusnya. Nah, di negara di pemutakhiran data piutang pajak ini juga sama ya, atau piutang PNBP. Cuman karena proses bisnisnya lebih rumit ya, lebih jelimet ya, berawal dari wajib pajak ya yang mereka mendaftarkan diri sebagai WP ya, mendapatkan NPWP, kemudian juga melakukan perhitungan berapa kewajiban pajak mereka ya, tentu dengan menggunakan laporan keuangan yang sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang diakui oleh pemerintah ya, kemudian juga yang diizinkan oleh ketentuan perpajakan ya, metode depresiasi yang digunakan seperti apa ya, dengan melakukan penyesuaian sampai diketemukan berapa kewajiban mereka ya, kemudian mereka membayarkan ya kewajiban mereka ke negara ya melalui MPN. Jadi Dijen Pajak kan nanti secara periodik juga dilakukan review audit ya oleh auditor pajak untuk memastikan bahwa kewajiban pajak yang disetor oleh PT X tersebut memang ya seperti itu, katakanlah 100 juta ya. Nggak ada kekurangan. Kalau kelebihan kan kalau misalkan si wajib pajak tadi mengklaim ya lebih bayar, nanti akan diaudit oleh auditor. Ya. Tapi kalau misalkan nanti ada kekurangan bayar kan akan ditetapkan surat ketetapan kurang bayar. Itu yang menjadi salah satu dasar atau dokumen sumber untuk mencatat data piutang pajak. Ya, data piutang pajak ya. Karena masih ada pajak yang lain seperti PBB misalkan,
khusus untuk PBB yang masih dikelola oleh pemerintah pusat, ya, bukan PBB untuk P2 ya, pedesaan dan perkotaan. Karena untuk PBB sektor P2 tadi kan sudah diserahkan oleh pemerintah kepada kabupaten, kota masing-masing di seluruh Indonesia. Baik, kita balik lagi sini. Yang H, memastikan terbentuknya basis data piutang negara secara elektronik dan terintegrasi dengan Kementerian Keuangan selaku BUN. Nah, ini balik lagi ke temuan BPK tadi. Kalau kita bicara tentang belum terintegrasikannya data piutang, termasuk data-data pembentuk piutang, ya, maka melalui PMK 163 tahun 2020 ini menjadi bagian dari improvement, ya, pemerintah untuk memperbaiki mekanisme dan prosedur, ya, bagaimana nanti data piutang dapat disajikan secara lebih akurat, ya, lebih presisi di LKPP. Kemudian yang berikutnya juga termasuk ini bisa dilakukan melalui lembaga aparat pengawasan fungsional, ya. Kalau di KL kan ada Inspektorat Jenderal yang punya kewenangan dan tugas untuk melakukan pembinaan, ya, pengawasan, ya, pengendalian, termasuk juga BPKP. Untuk BPKP kan lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan Inspektorat Jenderal. Kalau Ijen kan paling ya sebatas pada KL masing-masing. Tapi kalau BPKP ya bisa lintas KL, bahkan ya, lintas pemerintah, ya, bukan hanya pemerintah pusat, termasuk juga pemerintah daerah. Baik, ini adalah definisi yang bisa kalian baca, ya. Atau kalian juga sudah pelajari di Akpam, ya, apa itu kualitas piutang, apa itu penyisian piutang tidak terpakai, apa itu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Nah, termasuk kalau kita lihat, ya, secara klasifikasi, ini sekedar refresh saja, ya, tentang piutang. Kalau kita kategorisasikan berdasarkan jangka waktunya, ya, ada piutang jangka pendek, ya, ada piutang jangka panjang. Ya, apa yang membedakannya adalah periodenya, apakah kurang dari 12 bulan atau lebih dari 12 bulan. Tapi kalau dari sisi penyebab munculnya atau timbulnya piutang, itu bisa karena pungutan-pungutannya yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, apakah terkait dengan perpajakan, ya, pajak PBB, PPH orang pribadi, PPH badan, PPN, ya, kemudian pajak penjualan barang mewah, ya, atau cukai, misalkan cukai tembakau, cukai rokok, ya, cukai alkohol, ya, dan sebagainya. Itu berdasarkan pungutan-pungutan. Ya, ada juga berdasarkan perikatan atau perjanjian. Seperti ketika tadi dikelolanya blok-blok minyak, ya, di Cepu, ya, atau di Natuna, atau di tempat yang lain, kan di sana tentu ada perjanjian atau perikatan antara pemerintah dengan operator blok tersebut yang secara legal, ya, di sana nanti ada kewajiban bagi operator untuk melakukan pembayaran atas kewajiban mereka, yaitu tentang bagi hasil minyak tadi, ya, kontrak sharingnya. Kemudian juga tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Ini dari sisi munculnya atau timbulnya piutang. Kemudian untuk piutang jangka pendek, ada piutang pajak, kemudian piutang bukan pajak, ya, ada bagian lancar tagihan penjualan angsuran atau TPA, ada bagian lancar tuntutan perbendaharaan TP atau tuntutan ganti rugi TGR. Kemudian ada bagian lancar piutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo, ya, di periode saat ini, ya. Kemudian ada beban dibayar di muka, ini prepaid, ya, expense, uang muka belanja. Kemudian piutang BLU yang dikelola oleh Badan Layanan Umum, ada piutang transfer ke daerah. Piutang pajak ini muncul
ya akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan juga di bidang kepabianan dan cukai yang belum dilunasi sampai batas akhir periode pelaporan keuangan. Nah, kalau kita bicara mengenai piutang pajak tadi disampaikan oleh kelompok 8 ya, nilainya cukup lumayan ya, sampai ya ratusan T, ya, mendekati ratusan T. Karena memang estimasi pendapatan perpajakan atau perkiraan di APBN itu kan memang ribuan triliun ya. Yang terdiri dari piutang yang dikelola oleh pajak yang dikelola oleh DJP maupun yang dikelola oleh DJPJ. Ini piutang pajak. Kemudian yang kedua ada piutang bukan pajak. Ini piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak, juga belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Ya, apakah dari penerimaan sumber daya alam, ya, tadi dari pengoperasian blok-blok migas di Indonesia ya, kemudian juga dari pendapatan laba BUMN. Jikalau misalkan PT Garuda Indonesia ya, dari laba bersihnya, ya, mereka membagikan ya, bagi hasil laba itu untuk diberikan kepada pemerintah ya, melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS, maka jika belum dibayar oleh PT Garuda tadi, ya, maka statusnya menjadi piutang. Ya. Kemudian juga ada piutang dan pendapatan PNBP lainnya. Ini banyak sekali ya ragamnya piutang pendapatan PNBP lainnya. Yang ketiga ada bagian lancar tagihan penjualan angsuran atau TPA. Bagian dari jika pemerintah itu menjual barang ya kepada pegawai, ya, apakah barang itu berupa perumahan ya. Dulu ketika pemerintah menyediakan KPR ya, atau kredit untuk pemilikan rumah bagi pegawai negeri, ya, apakah di Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan, ya, kan pemerintah menyediakan rumah tadi bukan cuma-cuma, tapi ya melalui penjualan. Ya, biasanya itu diangsur oleh pegawai dalam jangka puluhan tahun. Ya. Nah, di sana kan ada porsi yang akan jatuh tempo di tahun yang bersangkutan ya, apakah tahun 2020, tahun 2021 ya, dan lain sebagainya. Di sini masuk ke pos ini ya, bagian lancar bagian penjualan angsuran. Kemudian juga termasuk jika ada bagian lancar dari tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, ya bedanya apa? TP sama TGR. Kalau tuntutan perbendaharaan itu adalah tuntutan yang disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan, apakah itu PPK atau stafnya ya SPK, atau pejabat penandatangan SPM atau kuasa pengguna anggaran ya, yang karena ada keteledoran atau karena ada penyalahgunaan dana APBN ya, sehingga mereka dituntut ya untuk mengembalikan ya sejumlah uang tersebut ya melalui tuntutan perbendaharaan atau TP. Tapi kalau TGR, tuntutan ganti rugi itu yaitu ditujukan kepada pegawai yang bukan dalam konteks tuntutan atas penyalahgunaan pengelolaan keuangan. Seperti misalkan jika ada pegawai di satuan kerja tertentu ya, menghilangkan kendaraan dinas ya dengan sengaja, atau misalkan merusak ya, barang milik negara, ya, maka nanti masuk ke ranah tuntutan ganti rugi pada pegawai tersebut ya, untuk mengembalikan kepada pemerintah. Dan pengembaliannya ya bisa
ya dalam jangka waktu pendek kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, tergantung dari nilai tuntutannya masing-masing. Kalau nilainya misalkan miliaran kan nggak mungkin si pegawai tersebut mampu untuk mengembalikan dalam waktu yang singkat. Yang berikutnya ada bagian lancar piutang jangka panjang. Ini untuk apa namanya masuk ranah piutang jangka panjang. Ini hampir sama dengan apa namanya yang tadi ya. Kemudian juga ada beban hibah di muka atau uang muka belanja. Ini bagian dari ketika apa namanya satker diberikan beban di muka atau uang muka, ya, yaitu ya, pemerintah memberikan pembayaran lebih dahulu ya atas barang atau jasa ya, dari pihak lain yang kemudian sampai akhir periode pelaporan belum diterima atau dinikmati oleh pemerintah. Ada juga piutang BLU. Ini piutang yang timbul dari kegiatan operasional dan non operasional BLU. Seperti kalau di rumah sakit pemerintah ya ketika menerima pasien, ada pasien yang belum membayar ya, biaya perawatan ya, atau biaya penginapan. Ya, nanti dicatatnya melalui ya piutang masuk kegiatan operasional. Kalau misalkan BLU-nya BK Anstan, apa kira-kira? Ya, apakah misalkan ada penyewaan gedung G ya ke masyarakat, ya, jasanya sudah dinikmati ya, gedungnya sudah dipakai tapi belum dibayarkan, ya, dia masuk ke piutang BLU. Kemudian juga piutang transfer ke daerah, ya, pemerintah pusat dalam hal apa namanya transfer ke daerah atau otonomi daerah dan desentralisasi fiskal kan punya kewajiban untuk melakukan transfer ke daerah ya, apakah itu dalam bentuk dana alokasi umum yang digunakan untuk bayar gaji para PNS daerah atau operasional kantor di Pemda ya, atau dana bagi hasil atas bagi hasil pajak ya, kemudian sumber daya mineral, minyak bumi dan lain sebagainya, atau dana alokasi khusus ya, dan dana transfer yang lain. Yang terkadang ya nilai yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu lebih besar daripada yang seharusnya. Ya. Kok bisa terjadi seperti itu? Ya bisa. Ya. Tergantung dari jenis dana transfernya. Ya, kalau misalkan dana transfernya itu dana bagi hasil, ya secara hitung-hitungan kan didasarkan pada suatu formula. Ya, formula berapa sih misalkan realisasi pengeboran minyak bumi di blok misalkan blok Natuna ya, dalam tahun 2020 dan nanti akan dibayarkan di tahun 2021. Kalau misalkan hitung-hitungannya itu masih belum final, ya angkanya masih belum final, kan nanti akan digunakan estimasi. Kira-kira dana bagi hasil itu diestimasi sebesar 100 miliar ya untuk pemerintah kabupaten di pemerintah provinsi Kepulauan Riau Kepulauan misalkan ya. Tapi nanti misalkan angkanya sudah final ya, didasarkan atas apa namanya data yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang punya kewenangan ya. Kemudian ternyata lebih bayar, ya nanti masuk ke sini piutang transfer ke daerah. Seperti juga misalkan piutang apa namanya transfer ke daerah untuk membayar tunjangan profesi guru ya TPG. Ya, terkadang ada kelebihan transfer juga ya, karena misalkan ternyata data jumlah guru yang disetor oleh pemerintah daerah itu tidak akurat. Yang disetor misalkan 11.000 guru, ternyata setelah divalidasi ada guru yang misalkan sudah pensiun atau sudah diberhentikan atau sudah meninggal, itu belum diupdate datanya. Ya, tinggal misalkan 10.000. Nah, otomatis kan nilai apa namanya dana transfer untuk dana apa
tunjangan profesi guru tadi kan berlebihan ya, kelebihan. Sehingga nanti akan dijadikan sebagai piutang pemerintah pusat. Baik dikembalikan oleh pemerintah daerah, disetorkan ke pemerintah pusat, atau dikompensasi dengan penyaluran dana di tahun berikutnya. Ya, sehingga kalau misalkan di tahun 2020 ya, ada kelebihan transfer dana TPG ya ke pemerintah daerah X misalkan ya, Blitar katakanlah ya, kelebihan 100 juta, ya maka nanti di tahun 2021 transfernya untuk TPG tadi dikurangi sebesar angka tersebut ya, kalau menggunakan mekanisme kompensasi. Kemudian juga piutang jangka panjang, ada piutang tagihan penjualan angsuran yang bersama ya, bedanya cuma waktunya saja, TP, TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, ya, misalkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, piutang jangka panjang kredit pemerintah. Nah, jika misalkan ya, pemerintah memberikan fasilitasi kredit ya kepada petani atau kepada nelayan ya di seluruh Indonesia, nanti masuk ke sini jika misalkan belum dibayarkan. Kemudian akuntansi piutang ya, dari munculnya hak tagih yang didasari dengan bukti atau dokumen sumber, apakah surat ketetapan atau penagihan, kemudian diakui ya berapa besarnya ya nilai yang dapat diakui, ya, kemudian juga pada periode tertentu ya nilai yang kira-kira dapat direalisasikan untuk ditagih itu berapa, ya, dilakukan penyisian ya. Berdasarkan kualitas piutang, apakah lancar, kurang lancar, ragu-ragu, macet, ya, ditetapkan proporsi, misalkan lancarnya 0,5%, kurang lancarnya 10%, ragu-ragu 50%, macet 100%. Ini nanti yang akan disajikan ya di LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, atau laporan keuangan masing-masing KL ya, sesuai dengan laporan keuangan mereka untuk menyajikan data piutang pajak ya, termasuk penyisian piutangnya berapa. Bagaimana penyajian piutang jangka pendek ya, untuk piutang kan disajikan pada pos aset lancar atau current asset ya, di neraca sesuai dengan jenis piutang, dari piutang pajak, kemudian bukan pajak, piutang lancar TPA, kemudian TP, TGR, dan seterusnya ya, sampai kemudian nanti ada penyisian piutang tidak tertagih, ya, jumlahnya berapa. Ini untuk piutangnya, piutang jangka pendek ya. Kemudian penyajian piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral atau BI pada tanggal pelaporan. Kalau tanggal 31 Desember 2020 ya berapa kurs tengah pada tanggal tersebut. Ya. Kemudian penyisian piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca sebagai pengurangan atas jumlah. Dalam CALK, informasi-informasi yang relevan terkait dengan piutang diungkapkan di sana, apakah kebijakan akuntansi untuk yang digunakan dalam penilaian, ya, pengakuan, pengukuran piutang, kemudian rincian jenis-jenis piutang, dan saldo menurut kualitas piutang masing-masing. Ya, ini diperinci di sana di CALK. Perhitungan penyisian piutang tidak tertagih, penjelasan atas penyelesaian piutang, misalkan apakah masih diupayakan penagihan oleh satuan kerja pemilik piutang ya di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, atau sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN atau DJKN. Ini berarti diserahkan pengurusannya ke BUN, ya, Bendahara Umum Negara atau Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Satker atau unit eselon 1 yang punya kewenangan untuk melakukan pengurusan adalah DJKN ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ya, melalui PUPN atau panitia urusan piutang negara. Kemudian barang jaminan dan barang sitaan jika ada, informasi tentang piutang yang masih dalam upaya hukum atau sengketa wajib pajak ya bila ada. Terkadang kan si wajib pajak tadi melakukan gugatan ya ketika pemerintah atau DJP menerbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak ya, surat ketetapan pajak kurang bayar, kemudian menggugat di pengadilan pajak, ya nanti akan disampaikan, diungkapkan di
JALK ya di sana. Penjelasan atas penyelesaian piutang ini tindakan penagihan ya, khususnya untuk wajib pajak dengan piutang pajak yang signifikan dan material. Ini beberapa hal atau informasi yang diungkapkan dalam piutang jangka pendek. Masuk ke modul piutang. Ya. Bagian dari sakti yang berfungsi untuk melakukan penatausahaan transaksi piutang satker, piutang di satker pengguna sakti. Ya. Ruang lingkupnya dari transaksi piutang PNBP, kemudian transaksi piutang tagihan penjualan angsuran atau TPA, tuntutan perbendaraan atau tuntutan ganti rugi TP TGR ya. Ini ruang lingkupnya. Jadi pajak tidak masuk ke sini ya, modul piutang di sini. Apa outputnya? Ada kartu piutang, kartu pengisian piutang tak tertagih, rekapitulasi piutang yang sudah lunas, rekapitulasi transfer keluar transfer masuk, ya, transfer keluar transfer masuk, laporan piutang jatuh tempo. Nah, baik, kalau kita lihat alur modul piutang dari dokumen sumber, ya, kemudian melakukan pencatatan piutang, ya tentu dengan mencatat referensi debitur terlebih dahulu. Ya. Ini digunakan untuk mencatat piutang. Kira-kira kalau misalkan debiturnya itu katakanlah operator blok minyak, ya PT Pertamina, Kaltek misalkan ya, atau ya perusahaan tertentu ya, nanti akan digunakan untuk mencatat data debiturnya tersebut. Nah, data piutang nanti akan dilaporkan di JL dan pelaporan. Nah, terkadang juga proses-proses pembayaran ketika dilakukan yang nanti akan memutagihkan data piutang, termasuk proses-proses bisnis terkait dengan penagihan ya, dengan diterbitkan surat peringatan ini untuk nanti mempercepat proses pembayaran dari debitur ya. Kemudian laporan piutang disajikan sesuai dengan penyisiannya. Kemudian integrasi modul piutang, ya, ada modul administrasi ini digunakan untuk mencatat referensi penggunanya ya, operatornya ya, dari satker mana ya, misalkan dari satker X di Kementerian Hukum HAM ya, operatornya siapa ya, karena di modul piutang di sini kan hanya ada satu operator yang nggak ada validator, nggak ada approver. Kemudian modul pembayaran, data-data SPM nanti digunakan nanti ya sebagai basis settlement ya, atau penyelesaian untuk piutang. Termasuk juga modul bendara ya. Di modul bendara kan ada penerimaan pembayaran kan ya dari wajib bayar ya. Apakah menggunakan SBS atau tidak menggunakan surat putih setoran ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, termasuk juga misalkan digunakan data upload ya, SSPP, surat setoran bukan pajak, ini nanti sebagai basis settlement di modul piutang. Data-data yang ada di sini nanti ya akan dilakukan pembuatan jurnal, pembentukan jurnal dan informasi closing di modul general ledger dan laporan ya, sehingga jikalau misalkan modul CLP di sini melakukan tracing jurnal, ya dia bisa melihat ke modul piutang ya, untuk misalkan melihat jurnal tanggal sekian-sekian ini ya, datanya yang lebih rinci seperti apa sih ya, bisa ditelusuri ke modul piutang di sini. Ini untuk integrasi modul piutang. Apa saja dokumen sumbernya? Dari surat ketetapan, surat penagihan, surat keputusan pimpinan kementerian dan lembaga, surat pernyataan tanggung jawab, ya, melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak, ya, dan lain sebagainya. Ini sebagai dasar untuk mencatat piutang di sini, ya, transaksi piutang. Tadi saya sampaikan ya, operator atau pengguna di modul piutang di sini hanya satu, adalah operator dengan kewenangan, yaitu ya pokoknya melakukan pencatatan apakah referensi debiturnya ya, data debitur, transaksi piutang, kemudian pembayaran atau pelunasan piutang, surat penagihan, sampai
koreksi transaksi piutang ini ada di menu-menu modul piutang. Ini kalau kita lihat ya, kewenangan dari operator. Jadi dari mencatat piutang, settlement piutang sampai penyisian piutang ini nanti akan dicatat atau dijurnal di buku besar akrual. Tapi tidak mempengaruhi buku besar kas untuk pencatatan di sini. Menu-menu yang ada di modul piutang dari perekaman referensi debitur piutang, kemudian pencatatan tagihan atau piutang, pencatatan pembayaran atau settlement piutang, koreksi piutang, restrukturisasi piutang, surat peringatan ya, penyisian piutang, TKTM piutang, penghapusan piutang sampai tutup buku sebagaimana ada di modul-modul yang lain. Untuk referensi debitur dimulai dengan ketika operator mengakses menu submenu piutang referensi debitur ya, di sini nanti akan diisikan data-data debitur ya, namanya, kode-kode wajib pajak, nama wajib pajak, NPWP sampai alamatnya ya di sini. Kemudian menu yang berikutnya ada pencatatan piutang. Ini kalau ada timbul piutang, apakah dari piutang baru atau saldo awal piutang atau piutang dari hapus buku ya. Misalkan piutang ini sudah dihapuskan ya, tapi ada pembayaran ketika tanggal tertentu. Ini nanti akan dicatat dulu ya piutangnya ya, setelah dihapuskan. Ini interface yang ada di aplikasi modul piutang ya. Kalian nanti simak saja form-formnya ya, seperti apa ini isinya ya, elemen-elemen datanya. Kemudian jurnal akrual contohnya seperti ini, misalkan piutang baru atas pendapatan TGR PNS non bendara dicatat di akun 425791 sebesar 50 juta. Debitnya 152111 ini untuk mencatat penerimaan ya. Kemudian kreditnya 425791 ya piutang untuk atas pendapatan TGR non PNS non bendara dan seterusnya. Berikutnya juga ada pembayaran settlement piutang. Di sini ada 3 menu transaksi yaitu settlement SBS. Ini jika ada surat bukti setoran ya sebelumnya. Ya, jika suatu satker mengadministrasikan surat bukti setoran, artinya dia menerima pendapatan dari wajib bayar ya secara langsung, tidak ke ATM, kan dia menerbitkan SBS. Nah, jikalau ada transaksi terkait dengan PNBP menggunakan mekanisme SBS ya, kemudian ada pembayaran, maka di sini menggunakan settlement SBS, yaitu pencatatan atas setoran pembayaran piutang melalui bendara satuan kerja yang sudah dicatat pada modul bendara ya, pada menu mencatat uang masuk bendara. Sehingga kalau kita lihat tadi kan di sini ada ini ya di modul bendara ya, data SBS ini digunakan sebagai dasar nanti ya, di modul piutang. Demikian pula untuk settlement SSBP non SBS ya, mekanismenya juga bersama. Nah, cuman nanti ketika akses modul piutang ya, saat melakukan settlement harus memilih nomor piutang yang dijadikan sebagai dasar pembayarannya. Jadi nomor piutangnya berapa itu di akses. Ya, kemudian memilih data setoran yang dijadikan dasar pembayaran piutangnya. Isikan nominalnya berapa. Ini secara teknis ya ke aplikasi. Masuk juga settlement via potongan SPM dan upload. Ya, nanti lebihnya kalian baca sendirilah ya ini ya. Ada juga koreksi piutang ya, tadi di proses bisnis juga ada kemungkinan ya dilakukan koreksi jika ada kesalahan pencatatan piutang. Ya, apakah dokumen sumbernya keliru, pengakuannya keliru, nanti dilakukan secara teknis di aplikasi modul piutang jika terkait dengan piutang PNBP, ya, bukan piutang pajak ya. Yaitu mencatat perbaikan dan kesalahan pencatatan piutang yang telah tutup buku atau sudah ada transaksi lanjutannya, kemudian melakukan koreksi nilai mata uang, menambahkan nilai piutang pada tahun berjalan. Ya, untuk melakukan koreksi, pertama harus membeli nomor piutang yang akan dikoreksi ini sama, kemudian melakukan pengisian nilai koreksi piutang dengan nilai isian piutang yang seharusnya. Jurnal akrualnya, ya, Pak, ekuitasnya di debit,
ya, kemudian kreditnya piutang. Ini jika piutang berkurang, tapi kalau piutang bertambah tinggal piutang pada ekuitas. Kemudian terkadang juga ada restrukturisasi piutang. Ini digunakan untuk mencatat perubahan status piutang dengan cara restrukturisasi. Ini misalkan ya ketika pemerintah dulu punya piutang PLBI, dilakukan restrukturisasi piutang ya. Tapi dalam hal ini ya piutang-piutang yang ditata usahakan melalui modul piutang di sini tadi. Piutang macet dapat direstrukturisasi menjadi ragu-ragu atau kurang lancar. Piutang ragu-ragu dapat direstrukturisasi menjadi kurang lancar. Kemudian ada surat peringatan piutang yang digunakan untuk dalam rangka untuk melakukan penagihan kepada debitur, yaitu mencatat status surat peringatan dan kapan surat peringatan tersebut diterbitkan. Di sini secara peraturan yang di PMK 163 tadi ada SP1, SP2, SP3. Nah, di SP1 itu 30 hari setelah tanggal jatuh tempo, ya misalkan jatuh temponya 1 April, ya, setelah 1 April berarti 1 Mei, ya, atau 31 Mei, 31 April, ada ya April sampai 31. 1 Mei misalkan ya, itu diterbitkan SP1 untuk menandakan kualitas kurang lancar atas piutang. Tapi kalau misalkan tidak dibayar juga, diterbitkan SP2 30 hari setelah SP1. Jadi 1 Mei jadi 31 Mei. Kemudian menandakan kualitas ragu-ragu. Belum dibayar juga, diterbitkan SP3 30 hari setelah SP2. Jadi 30 Juni atau 1 Juli. Ya, kualitas macet. Nah, ini prosedur-prosedur untuk nanti digunakan untuk menghapuskan piutang, ya, menyisihkan piutang, menghapuskan piutang. Jadi tidak langsung dihapuskan tanpa melalui mekanisme prosedur seperti ini. Ada surat peringatannya dulu. Ya. Penyisihan piutang, menunya dari piutang, transaksi penyisihan digunakan untuk melakukan penyisihan piutang, ya, setiap semesteran. Jadi kapan penyisihan itu dilakukan tuh setiap semester, ya, tidak setiap bulan. Ya. Untuk melakukan penyisihan minimal harus sudah tutup buku sampai dengan bulan sebelum periode semesteran, bulan 5 dan 11. Saat proses penyisihan sistem menentukan kualitas piutang berdasarkan transaksi yang dilakukan. Misalkan piutang memiliki kualitas macet, terdapat pembayaran cicilan pada bulan 4 dan setelah itu dilakukan penyisihan pada bulan 6, maka kualitas piutangnya menjadi lancar. Ini salah satu contoh ya, jurnal akrualnya beban penyisihan piutang pada akumulasi penyisihan piutang, sama dengan akuntansi komersial, jauh beda. Ada juga transfer keluar dan masuk piutang. Ini misalkan untuk memindahkan piutang dari satu satker ke satker yang lain, ya, menggunakan submenu piutang transfer TKTM. Ya, ini untuk mencatat transfer piutang secara online tanpa ADK. Perekaman pada transfer keluar harus mengisi satker tujuan, ya, misalkan dari satker X ke satker Y. Selanjutnya satker penerima baru dapat melakukan perekaman setelah satker pemberi selesai melakukan perekaman transfer keluarnya. Perekaman transfer masuk dilakukan dengan memilih data transfer keluar yang sudah ada pada form hasil rekam transfer keluar. Sistem melakukan validasi apabila periode semester transfer keluar berbeda dengan transfer masuk. Jadi ini validasinya dilakukan oleh sistem di modul Sakti. Tidak memerlukan lagi kewenangan validator, ya, user validator. Maksudnya user sebagai manusia, ya, human. Kan salah satu komponen dari SIA itu kan manusia kan, ya, atau people who use the application. Nah, di sini kewenangan tersebut diambil alih melalui program komputer. Ini jurnal akrualnya, ya, satker pemberinya seperti apa, satker penerimanya seperti apa. Ini tinggal proses membalik saja, ya. Dan ada penghapusan piutang, ya, digunakan untuk melakukan pencatatan penghapusan piutang dengan syarat 1, piutang macet dan belum ada pembayarannya. Kemudian piutang yang sudah mendapatkan SP3
dan belum ada lanjutan transaksi pembayaran, apakah karena kualitas berubah macet, hanya saat dilakukan penyisian. Di hapus buku ini ada dua, yaitu hapus buku dan kedua hapus tagih. Ya. Yang hapus tagih di sini ya harus didahului dengan hapus buku dulu. Nah, jurnal akrual hapus bukunya seperti apa ya? Debitnya akumulasi penyusunan piutang, ya, kemudian ekuitas, ya, ekuitas piutang. Dan tutup buku ini sama dengan modul yang lain ya. Untuk menutup buku pada modul piutang, untuk buku bulan 6 dan 12 harus sudah mencatat transaksi penyisian terlebih dahulu. Kemudian laporan-laporan piutang pada sakti ya, di modul di sini meliputi rekap piutang yang sudah lunas, yang berisi daftar piutang yang sudah lunas sampai dengan periode bulan yang dipilih, misalkan Januari akhir bulan, Februari akhir bulan, Maret akhir bulan. Kemudian ada kartu buku piutang, ini mirip dengan subsidiary ledger ya di buku pembantu buku piutang yang digunakan untuk memantau berapa sih piutang ya, per nomor piutang atau per debitur tertentu. Ada kartu penyisian piutang tak tertagih ya, berisi daftar piutang dan penjualan dan penyisian dan kualitasnya per nomor piutang pada periode semester yang dipilih. Ada rekapitulasi TKTM, ada rekonsiliasi piutang CLP, ada piutang jatuh tempo. Kemudian modul piutang di sini tidak mencatat bagian lancar piutang jangka panjang, ya, termasuk juga piutang perpajakan tidak dicatat di sini. Bagian lancar piutang dicatat menggunakan jurnal pada modul CLP. Setelah pencatatan piutang jangka panjangnya pada modul piutang selesai sampai dengan penyisian. Jadi langsung ke modul CLP ya, nggak lewat ke modul piutang ya untuk bagian lancar dari piutang jangka panjang. Kemudian untuk piutang falas, valuta asing, belum diakomodasi di sini ya. Jadi modul piutang belum memiliki menu untuk mencatat piutang falas dengan nilai falasnya. Bagaimana solusinya? Terhadap piutang falas dicatat menggunakan modul piutang dengan nilai rupiah hasil konversi nilai falas sesuai dengan kursnya. Dan tadi yang ini piutang perpajakan ya. Nah, ini baru baru dibentuk oleh Kementerian Keuangan ya, tentu sesuai dengan rekomendasi BPK juga ya tentang pencatatan piutang perpajakan, yaitu dibuat interkoneksi sakti perpajakan. Kenapa kok tidak dicatat saja di modul sakti yang untuk perpajakan di sini? Karena memang secara arsitektur sistem yang sudah kita bahas di pertemuan awal perkuliahan itu kan memang antara pengelolaan perpajakan, ya, penata usaha perpajakan itu berada di luar sistem ya, order sistem ya, bukan masuk ke SPAN. SPAN kalau kita lihat kepanjangannya kan ya sistem perbendaraan dan anggaran. Jadi masuknya bendara dan anggaran. Kalau pajak ini ya, terkait dengan revenue, proses bisnisnya ada di luar sistem tersebut. Sehingga di DJP ada sistem informasi DJP, di DJPJ ada CISA ya, Customer Exchange Information System ya. Itu masing-masing mengelola data terkait dengan pajak atau cukai. Ya. Pencatatan dari transaksi piutang perpajakan ke sakti dilakukan melalui interkoneksi sakti perpajakan. Data transaksi perpajakan tersebut berasal dari aplikasi SIDJP untuk pajak yang keluar DJP, kemudian CISA untuk DJPJ. Yang dikonversi ke akun-akun laporan keuangan dan direkam ke sakti. Baru direkam ke sakti. Oleh siapa? Nanti oleh unit eselon 2 di Sekjen ya, di Biro Perencanaan dan Keuangan yang ketika mereka menyusun laporan keuangan konsolidasi untuk Kementerian Keuangan. Lingkupnya untuk piutang perpajakan dan penyisian piutang perpajakan. Ya. Terkait dengan pengakuannya ya, ini hampir sama ya, bahwa pengakuan piutang perpajakan secara bersama-sama dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan. Untuk dapat diakui piutang perpajakan, maka harus dipenuhi kriteria telah diterbitkan surat ketetapan dan kering atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Jadi di antara dokumen sumber tadi ada surat agen pajak,
surat ketetapan pajak kurang bayar, surat keputusan pelaksanaan putusan banding, surat pemberitahuan pajak terutang pajak pembelian bangunan, pemberitahuan dokumen pabean impor atau ekspor dengan penundaan bayaran pungutan negara, surat penetapan, dokumen cukai dan dengan fasilitasi penundaan bayaran dan lain sebagainya. Masih ada banyak lagi ya dokumen-dokumen sumber yang digunakan untuk menata usahakan piutang perpajakan di sini. Nah, ini kalau kita lihat diagram alirnya ya, dari sistem informasi DJP, CISA, ya, data piutang perpajakan dan penyisian perpajakan di sini di input atau di ekspor ya ke database pada aplikasi interkoneksi Sakti Perpajakan ya dikelola oleh Pusintek. Kemudian nanti DJPB akan mengakses database di sini ya terkait dengan piutang perpajakan dan penyisian piutang perpajakan untuk di ekspor ke Sakti atau diunggah ke Sakti. Ya, kemudian Biro Perencanaan Keuangan ketika mereka menyusun laporan keuangan konsolidasian Kementerian Keuangan akan mengakses Sakti yang melalui modul CLP ya untuk menata usahakan saldo piutang perpajakan ya di sini. Baik, itu ya. Terakhir resiko-resikonya ini hampir sama ya. Kalian baca sendiri ya, dari data itu yang tidak akurat, tidak valid, kehilangan kerusakan data, sampai piutang tidak tertagih. Ini makanya tadi ada prosedur penatausahaan piutang sama ya jika ada penghapusan piutang itu bagaimana agar hal tersebut dilakukan. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin itu saja untuk pertemuan kita di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Insyaallah kita ketemu pekan depan. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.